Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Dan selamat berjumpa kembali di channel ini untuk menemani kalian belajar dari rumah dalam pembelajaran jarak jauh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip kedaulatan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum. Kedaulatan rakyat menuntut agar negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum positif dan adil. Prinsip akuntabilitas setiap pemegang kekuasaan telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat prinsip pertanggungjawaban diantaranya pada pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan pasal 22. Beberapa alasan kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan dalam kerangka negara hukum yaitu 1. Kepastian hukum, 2. Perlakuan yang sama, 3. Legitimasi demokratis, 4. Tuntutan akal dan budi. Prinsip-prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencerminkan pelaksanaan pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat dan berkedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pokok bahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di Indonesia kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat atau lembaga negara. Oleh karena itu, lembaga negara sebagai wakil rakyat memiliki peran yang sangat penting. Selanjutnya, bagaimana implementasi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kedaulatan rakyat tercermin dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, pemilihan umum, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu juga partisipasi politik yang sama untuk seluruh rakyat. Dalam demokrasi Pancasila, setiap masalah sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak mendapatkan kesepakatan, dapat dilakukan dengan pengambilan suara. Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan demokrasi pada umumnya. Keunggulan demokrasi Pancasila dapat diperinci sebagai berikut. 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. 2. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis yang diterapkan di berbagai negara dapat Ibu sampaikan sebagai berikut. Pada demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan, tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani mayoritas. Agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Pada demokrasi liberal, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, mengutamakan kepentingan pribadi. Keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu, memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara. Sedangkan dalam demokrasi sosialis, pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas, mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya dan tidak mengenal adanya agama karena tidak mengakui adanya Tuhan. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung atau tidak langsung yang disebut juga demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Dan asas-asas pelaksanaan pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian semua selalu menjadi anak-anak yang cerdas, jujur, bertanggung jawab, dan tentunya selalu menjadi kebanggaan keluarga. Sampai ketemu lagi dalam bahasan yang lain. Terima kasih dan salam Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.